Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Segala puji kita panjatkan pada Allah atas berbagai macam nikmat yang telah Allah anugerahkan pada kita semua. Selamat pagi Dewan Juri dan rekan-rekan sekalian. Pagi. Luar biasa sekali melihat semangat dan antusias kalian di pagi hari ini. Sebelumnya yang terhormat Dewan Juri serta hadirin sekalian yang saya hormati, perkenalkan saya Salma Aulia Fajriani, siswi asal SMA Future Gate. Oke, jadi teman-teman, kira-kira apa sih yang mau kita bahas dalam pidato kita kali ini? Yang mau kita bahas kali ini ada di sebuah perangkat elektronik yang sering kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Teman-teman tahu logo apa ini? Instagram. Kalau ini TikTok. sekarang, bayangkan teman-teman, algoritma kasih kamu topik belajar bahasa Mandarin, kemudian kalian scroll ke video selanjutnya, dan scroll lagi ke video selanjutnya dengan topik yang berbeda. Teman-teman, kira-kira apa yang terjadi kalau ini kita lakukan selama 3 jam dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa jawab? Brain rot, Kak. Tepat sekali. Dan video-video ini tanpa kita sadari telah dirancang sesuai dengan topik yang sangat kita sukai. Sekarang, pertanyaan intinya, bagaimana pengaruhnya terhadap rendahnya kemampuan literasi di Indonesia? Berapa lama masyarakat Indonesia menggunakan sosial media? Dan itu yang akan kita bahas dalam pidato kita kali ini, yaitu rendahnya minat baca pada masyarakat yang gemar browsing di media sosial. Di tengah maraknya informasi ini, banyak masyarakat yang lebih menyukai scrolling di media sosial. Menurut arus sosial, warga Indonesia menghabiskan waktu yang luar biasa, yaitu 21 jam 50 menit dalam setiap minggunya. Pertanyaannya, bagaimana kaitannya dengan pola literasi masyarakat? Saat ini telah terjadi pergeseran budaya literasi dari yang tadinya hanya membaca sebuah buku dan kini berubah dalam bentuk digital. Tetapi dalam dunia digital ini banyak pengguna yang ketika mendapatkan informasi ia hanya menelan mentah-mentah tanpa adanya riset lebih lanjut. Terutama banyak masyarakat yang lebih menyukai video pendek daripada membaca sebuah artikel. Hadirin yang saya hormati, kita mungkin lebih menyukai scrolling di media sosial. Tetapi mari kita lihat dampaknya di kehidupan nyata. Ketika kita terbiasa scrolling di media sosial dan membaca teks pendek, hal ini membuat seseorang terbiasa untuk menerima informasi secara instan dan mengurangnya kemampuan analisis mendalam, sehingga orang tersebut rentan terpapar hoax. Lalu, menurut riset, 75% masyarakat Indonesia mampu membaca tetapi tidak mampu memahaminya. Pertanyaannya, kenapa masyarakat bisa baca tapi nggak paham sama maksud dari bacaannya? Karena ketika kita terbiasa dengan budaya instan, membaca itu seolah-olah hal yang sangat membosankan dan perlu untuk mengeluarkan effort lebih. Ya nggak teman-teman? Iya, Kak. Tapi teman-teman, kabar baiknya hal ini bisa kita ubah
dengan cara mengalihkan kebiasaan kita dari yang tadinya scrolling berlebihan menjadi scrolling untuk membaca artikel pendek yang tentunya informatif dan juga terpercaya. Oke, dari pemaparan tadi jelas bahwa ketika seseorang tidak bijak dalam menggunakan sosial media, hal ini membuat berpengaruh terhadap kemampuan literasi kita. Oleh karena itu, mari kita gunakan media sosial dengan bijak dan mari kita tingkatkan kemampuan literasi kita. Sebelum saya akhiri pidato kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun. Burung terbang di atas awan, cakep. Hinggap sejenak di dalam pohon cemara, cakep. Semoga pesan ini memberi harapan dan jadi langkah untuk masa depan yang lebih bermakna. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.